Baik, tayyib, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi safar di tengah malam, berangkatnya gelap-gelapan. Kalau dengar sambutan salam, sepertinya yang sana belum sarapan. Baik ya, kita ulangi ya. Mentari pagi bersinar hangat, siangnya semakin menyengat. Kalau betul umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau dengar cara jawab salamnya, melihat langsung, insya Allah semuanya termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dalam kebaikan dan amal soleh. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita perdana berkumpul dalam tajuk rest area. Tentu ini suatu kebahagiaan yang harus kita syukuri. Maka alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang masih menitipkan kepada kita kesempatan untuk bernafas dengan oksigen yang melimpah secara gratis, dengan kondisi sehat, ya, terutama sehat fisiknya. Mudah-mudahan nuraninya juga sama, kita sehat semuanya. Yang sekiranya dengan itu semua kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan sukses di akhirat nanti. Amin. Nggak ada yang amin. Teman-teman sekalian, mungkin kita menyaksikan hari ini kehidupan itu berjalan begitu cepat, ya. Teman-teman punya kesibukan sejak pagi sampai malam. Tahu-tahu udah bangun tidur lagi. Maka sampai di titik ini, ya, kira-kira ini sejauh apa kita menikmati perjalanan hidup kita, sejauh apa kemudian kita ya bisa nongkrong, bisa berkarya, bisa kemudian bekerja, bisa beramal. Dari sekian banyak itu, maka ada satu pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab, ya. Bahkan pertanyaan ini di tengah kesibukan yang kita lewati, yang kita jalani, mungkin pertanyaan ini yang sering dihindari oleh kita. Yaitu pertanyaan yang mendasar, teman-teman kita semua yang hadir ini, kira-kira sejauh kita hidup ini, mau dibawa kemana hidup ini? Kira-kira sesibuk apa kita hidup ini? Apa yang hendak kita tuju? Dan apa yang ingin kita raih? Maka teman-teman mungkin setiap kita punya jawaban masing-masing. Tapi satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa perjalanan menit ke menit, jam melintasi jamnya, hari berganti dengan bulan, hingga tahun berganti dengan tahun, sampailah kita pada hari ini di usia yang sudah tidak lagi kekanak-kanakan. Kita masuk usia melangkah lebih jauh. Pertanyaannya, mau dibawa kemana ya kehidupan kita ini? Dua orang penanya khusus di rest area dapat hadiah kopi Akari, ya. Dari saya langsung. Oke. Ada dua yang mau bantu. Sejauh kita hidup, teman-teman hidup di sini, kira-kira mau dibawa kemana hidupnya ini? Boleh satu orang yang saya tunjuk? Nabila. Bisa dibantu jawab? Mau dibawa kemana hidup ini? Kemana? Ke surga. Masya Allah, jawabannya bagus. Dari laki-laki siapa yang mau bantu jawab? Ustaz Fatih? Mau dibawa kemana hidupnya? Pribadi yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masya Allah, jawabannya semua benar.
Namun tahukah kita, ya kadang kita berpikir untuk menuju kepada surga yang tadi mungkin dicita-citakan, untuk menuju kepada penghambaan diri, mendekatkan diri kepada yang lebih baik, maka setiap kita harus memiliki kesadaran, memiliki pemahaman di mana bahwa hakikat kehidupan itu tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Maka di luar sana ada orang yang hidup dengan kesibukannya, ya, melakukan segala aktivitasnya bahkan tanpa henti-hentinya, asik ya dengan aktivitasnya, tapi ada satu hal yang lupa, dia bawa kemana arah tujuan hidupnya. Ada orang yang hidup sekadar hidup, ada orang yang melangkah demi langkah tapi mengikut arus saja. Maka dipastikan orang yang seperti ini pada masanya, pada akhirnya akan kepentok dengan batasan-batasan yang ada dalam hidup. Akhirnya kita akan menemukan berapa banyak orang yang kemudian sakit jiwanya, stres, gelisah, gundah, gulana, sedih yang berkepanjangan, dan persoalan masalah cinta yang kemudian liar entah kemana. Maka untuk kita hari ini yang dititipkan oleh Allah akal, dititipkan oleh Allah kesempatan untuk hidup bernafas dengan jiwa kita, dengan raga kita, maka satu hal yang harus kita pastikan, cara pandang kita menyikapi kehidupan. Menariknya di dalam Islam yang merupakan ajaran yang sempurna, satu-satunya yang terbaik, yang menjadi solusi dalam berkehidupan manusia, yaitu Islam. Islam memiliki cara pandang yang membimbing seseorang untuk benar cara pandang hidupnya. Jadi bukan hidup sekedar hidup saja Pak Ustadz, hidup sekedar melangkah saja, bukan. Tapi ada nilai-nilai yang harus dibawa, ada visi dan misi berkehidupan yang harus dijalankan. Ya, maka disinilah teman-teman sekalian kita ngaji. Maka saya ingin kasih satu pantun, karena ini musim haji, pantunnya berkaitan dengan haji. Ya. Pergi berlayar ke tanah suci, labuhkan jiwa hendak berhaji. Karena hidup cuma sekali, maka kita jadikan berarti dengan ngaji. Maka ngaji harus kita jadikan arti. Ini bukan sekedar kumpul kita di sini, kemudian berlalu begitu saja, tidak. Kita ingin jadikan momentum rest area ini adalah momentum untuk kita bisa rehat sejenak di tengah kesibukan aktivitas kerja kita. Kita bisa kemudian berpikir sejenak, sebagaimana isyarat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW itu bersabda, mali walid dunya wa ana fid dunya ila karakibin. Keberadaanku di dunia apalah artinya, karena aku berada di dunia seperti seorang yang berkendara, illa karakibin. Istadhala tahta sajarah thumma raha wa tarakaha. Perjalanan di dunia ini diisyaratkan oleh Nabi seperti kita bernaung di bawah pohon, berteduh kita sejenak di dunia ini, beristirahat, maka ada thumma raha wa tarakaha. Kemudian kita lanjutkan perjalanan. Maka hakikatnya apa? Dunia yang hari ini kita berada di dalamnya bukanlah keabadian. Tapi dunia ini adalah sarana kita untuk masuk gerbang yang lebih jauh, yaitu gerbang kehidupan yang kekal selamanya di akhirat nanti. Maka mindset ini harus kita bawa. Teman-teman sekalian, kalau lagi asik kejar dunia, pastikan diri kita sadar bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Maka perjalanan dunia adalah salah satu fase perjalanan yang sudah kita lewati. Dulu mungkin kita masih kecil, di dalam rahim orang tua kita tidak tahu bahwa kita akan menatap dunia dengan keindahannya. Demikian pula ketika kita ada di dunia hari ini, kita tidak tahu seperti apa gambaran masa datang yang abadi itu di akhirat. Maka di sini pentingnya kemudian masuk nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai yang harus kita bawa untuk mensinergikan dan mengintegrasikan nilai-nilai hakikat kehidupan yang harus kita pahami. Teman-teman sekalian yang semoga berbahagia, orang yang hidup
untuk dunia, pada akhirnya meninggalkan dunia. Orang yang hidupnya hanya asik mengejar dunia, pada akhirnya dunia harus ditinggalkan. Ya. Adanya kematian yang kita menyaksikan hari ke hari. Belum lama terjadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita akibat kecelakaan, ya, kereta api. Ya, maka itu menjadi pertanda bahwa memang kehidupan di dunia ada kontraknya. Ada masa habisnya. Maka kita semua akan menuju ke sana, teman-teman sekalian. Jangan dikira yang muda-muda ini belakangan meninggalnya, belum tentu. Kadang yang muda-muda ini, ya, yang remaja-remaja, bahkan yang sudah usia kuliah dan usia karir, ada yang lebih dulu meninggalnya. Ya, maka kita tidak pernah tahu, kita hanya bisa bermohon sama Allah, semoga sisa waktu kita dalam kehidupan ini bisa kita pahami bahwa hidup itu membawa nilai-nilai. Cara pandang berkehidupan yang benar itu harus melahirkan suatu gerakan-gerakan kebaikan. Maka teman-teman sekalian, berangkat dari situ, rest area kali ini kita ingin, ya, mengenali jati diri kita. Ya, ini penting karena kita akan mengenali hakikat kehidupan dimulai dari mengenali jati diri kita. Mungkin kita bertanya-tanya, saya ini sebagai manusia ketika memutuskan untuk berjalan meniti kehidupan ini, ya, dengan segala pernak-perniknya, apa, ya, jati diri apa yang harus kita bawa? Teman-teman sekalian, seorang muslim, dalam hal ini kita sebagai seorang muslim, jati diri kita telah jelas, yaitu jati diri seorang muslim adalah jati diri yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan. Ya, makanya setiap kita ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslim, maka harus ada mindset kesadaran, ya, cara pandang yang dibawa, kita ini hidup bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi hidup itu apa yang Allah inginkan dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan yang besar terhadap penciptaan manusia. Ya, isyarat dalam Quran surah, ya, Az-Zariyat di ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan yang namanya jin, makhluk yang tidak tampak dalam indera kita, tapi ada. Dan manusia menunjuk kepada kata insan, ins, artinya yang tampak dan terlihat, ya, ada wujudnya, bisa diindra, ya, bisa dilihat oleh panca indera kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi teman-teman sekalian, maka beruntunglah kita yang menyadari bahwa hidup ini membawa misi yang namanya ibadah. Banyak orang hidup sekedar hidup. Sebagaimana kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, mohon maaf, hewan bab 1, apa? Babi, juga hidup di hutan. Kalau hidup sekedar hidup, mohon maaf, monyet, kera, juga hidup di hutan belantara. Bahkan kalau kerja sekedar kerja, apa kata Buya Hamka? Kalau kerja sekedar kerja, kerbau membajak sawah juga bekerja. Maka manusia berbeda. Manusia diberikan oleh Allah nurani, diberikan oleh Allah berupa perasaan, diberikan oleh Allah berupa apa? Jiwa, ya, nafas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Maka dengan itu semua bisa menjalankan nilai-nilai ibadah yang Allah maksud dalam penciptaannya. Maka teman-teman sekalian, maka kita harus kembali meluruskan orientasi kita, ya. Barangkali pernah terbetik, kenapa sih kok hidupnya kita sudah sedemikian perjuangan kita, sudah sedemikian langkah kita, kenapa sih kok saya selalu merasa galau setiap malam? Mungkin ada teman-teman yang merasa, kok iya ya, capek saya, lelah saya nggak hilang dengan tidur. Bahkan sebagian kita mungkin
ya, sepanjang hari ada yang bersedih. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Sebagian orang berkata, normal kali, namanya juga manusia. Kadang banyak masalah, kadang banyak ya, banyak godaan, kadang banyak hal-hal yang mengusik jiwa kita. Namun tahukah kita, ya teman-teman sekalian, hidup itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang hidup ini semuanya bahagia. Namun pertanyaannya, kenapa ada orang yang menderita? Ada orang yang merasa kesepian saat dia di tengah keramaian. Ada orang yang ya merasa ramai pada saat dia dikala sepi dan sendiri. Ada orang yang di kota ingin ke kampung, ke desa. Ada orang yang di desa ingin ke kota. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada sudut pandang terhadap kehidupan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dia jalani. Maka teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita sebagai manusia yang punya tujuan tadi, yang hidup kita membawa visi dan misi. Bocoran cepatnya visi kita adalah surga, jannah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan misi kita adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana tadi diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang kita bacakan, Adz-Dzariyat ayat 56. Maka ketika visi bertemu dengan misi, akan melahirkan strategi program-program kerja dalam kehidupan. Nah, menariknya di sini teman-teman sekalian. Banyak orang yang punya visi sudah bagus, tadi disampaikan oleh teman kita Nabila, kemudian disampaikan oleh teman kita Fatih, sudah ketemu irisannya. Namun seringkali saat melangkah, orang tidak mengeluarkan program-program, kurikulum sehingga dalam hidupnya dia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Inilah orang-orang yang tidak atau belum ya sepenuhnya menyadari bahwa program apa sebenarnya yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Dari visi yang ada, misi yang ada harus diturunkan menjadi sebuah program. Program berkehidupan. Apa dan bagaimana? Maka ini yang akan kita bahas secara bertahap, teman-teman sekalian. Maka teman-teman yang semoga berbahagia, di dalam Islam, ya, agama kita, ya, dan kita terlahir sebagai muslim semua, ya, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Maka ketika kita benar-benar mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman, maka sejatinya Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang paling bahagia menjalani hidup. Ya. Apa itu dia? Isyarat dalam Quran surah Ali Imran di ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, dan janganlah merasa bersedih ya, terhadap apa yang sudah berlalu, biar lewatkan saja. Ya, teman-teman yang punya masa lalu gelap, punya masa lalu curam yang tidak mengenakkan, maka biarkan dia berlalu. Ya, wala tahinu wala tahzanu, dan jangan kemudian bersedih. Ini mengisyaratkan kepada kita ternyata di sini dalam ayat ini ketika disebutkan wala tahinu, jangan merasa kerdil juga, jangan merasa pesimis, jangan merasa inferior. Kenapa? Wala tahzanu, dan jangan pula merasa bersedih. Wa antumul a'launa, kalau kita punya iman kepada Allah, punya visi dan misi dalam berkehidupan, maka kata Allah apa? Wa antum a'launa in kuntum mu'minin, maka kalian itu tinggi, ya, posisi derajatnya tinggi, spesial di hadapan Allah. Maka orang yang menyadari ini, teman-teman yang hadir di sini rest area kali ini orang-orang yang pilihan oleh Allah. Maka ketika Allah pilih Anda sekalian, pilih kita untuk hadir di sini, Anda spesial. Ketika Anda spesial, alangkah ruginya hidupnya kalau digunakan untuk bersedih pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kehidupan lebih lanjut. Maka disinilah pentingnya kesadaran kita harus terus tumbuh bahwa kita hidup bukan semata di dunia, tapi kita hidup menjadikan dunia sarana untuk menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas di ayat ke-77.
Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dalam ayat ini menariknya Allah Subhanahu wa taala membuka kalimatnya dengan kata ibtaghi. Wabtaghi, ya, dan carilah, jadikan sebagai tujuan. Apa yang dicari? Wabtaghi fima ataqallah, dengan anugerah yang Allah titipkan, akal yang sehat, ya, jasmani fisik yang kuat, ya, kemudian apa? Jiwa yang bersih, pikiran yang jernih, harta yang ada, ya. Gunakan anugerah-anugerah yang Allah titipkan untuk mencari kebahagiaan darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Maka teman-teman, sangat sayang orang kalau yang hanya mengejar kebahagiaan dunia. Karena orang yang mengejar kebahagiaan dunia itu sejatinya dia mengejar kesementaraan. Sedangkan orang yang mengejar akhirat, dunia pasti didapat. Itu rumusnya. Kalau orang kejar dunia, selesai dunia, hilang, nggak dapat akhirat. Tapi kalau kejar akhirat, maka dia dapat dunia dan dapat akhirat. Itulah ajaran Islam diturunkan oleh Allah. Semua petunjuknya bukan sekedar menjanjikan bahagia akhirat, tapi dunia yang hari ini kita di dalamnya, ketika kita menjalankan nilai-nilai keislaman, maka ada kebahagiaan dunia yang bisa diraih dan ada kesuksesan akhirat yang insya Allah akan didapatkan. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan kebahagiaan dunia. Teman-teman sekalian yang semoga berbahagia. Maka rest area hadir ini untuk kemudian merefresh kembali cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Kemudian bagaimana orientasi hidup kita. Jadi kalau ada orang bertanya, mana yang penting antara bahagia dunia dengan bahagia akhirat? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Siapa yang bisa jawab? Tadi udah 2 orang dapat 2 kopi, ya. Satu lagi kau tanya. Ayo. Kalau ada yang tanya mana yang harus, ya, dipilih, kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat? Mana ada? Siapa mau bantu jawab? Saya, Pak. Silakan. Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada hukumannya. Tadi apa-apa pertanyaannya? Mana yang kita pilih? Bahagia dunia atau bahagia akhirat? Kalau kebahagiaan di dunia, kan dunia ini hanya sementara ya, Pak. Jadi percuma kita bahagia atau kita sekaya apa gitu kan, Pak, punya apa semuanya sebabnya, kita semua hanya milik Allah. Tapi kalau menurut saya mendingan kebahagiaan di akhirat, Pak, karena di akhirat itu lebih banyak. Oke. Masya Allah, jawaban dari Mbak Sherly, ya. Tepuk tangan dulu Mbak Sherly. Jawabannya luar biasa. Tapi ada satu konklusi, ya, suatu hal pilihan yang mungkin ini lebih dianggap lebih sesuai dengan keinginan kita semua. Ketika ditanya mana yang kita pilih, bahagia dunia atau bahagia akhirat, maka kita harus sampaikan Islam mengajarkan bahagia kedua-duanya. Dunia bahagia, akhirat bahagia, ya. Jadi kebahagiaan dunia bisa diraih, kebahagiaan akhirat bisa diraih. Kapan itu? Ketika seseorang tadi, ya, memiliki cara pandang yang islami menghadapi kehidupan. Ya, itu penting, ya. Maka teman-teman sekalian, ada orang yang memang hari-harinya itu stres, kemudian gelisah, mau tidur aja susah, apalagi kalau cinta ditolak, itu bisa kemana-mana. Ya, maka teman-teman sekalian, jadikan itu semua, ya, itu semua sesuatu hal yang biasa, ya. Karena dalam hidup ini, ya, yang terpenting bukan apa yang kita usahakan, tapi yang paling penting apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan. Itu lebih penting, ya. Karena sebelum kita melangkah harus dipikirkan dulu. Sehingganya apa, teman-teman sekalian? Ada orang-orang yang hari ini sudah istirahat tapi masih lelah. Setiap malam mungkin gelisah. Itu biasanya, ya, karena sandarannya cuma dunia. Tapi orang yang ingat akhirat,
punya visi dan misi yang dia bawa dalam menjalani hidup, maka hidupnya selalu apa? Selalu dipenuhi dengan baik sangka kepada Allah. Husnuzon, baik sangka. Suatu ketika mungkin ada hal-hal yang kita inginkan dan itu bisa dicapai. Suatu hal yang kita cita-citakan itu bisa diraih. Maka itu wujud Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya di dunia. Tapi ada satu kala ya kita telah berikhtiar keras, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita dambakan. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah kita tetap komitmen untuk berbaik sangka atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tantangan bagi manusia, ujian bagi manusia. Nanti kita bisa meninjau ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan itu ya dua hal yang diciptakan oleh Allah, terutama di dunia. Jadi di dunia ini ada orang yang hidup, pasti ada orang yang mati. Ada orang yang mati dan ada orang yang masih hidup, betul? Orang yang siap hidup harus siap juga dengan mati. Kalau dia nggak siap dengan mati, artinya apa? Artinya nggak perlu hidup gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kita hidup resikonya mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling produktif amal solehnya, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling benar menjalani kehidupan, ya. Siapa yang paling serius dan fokus pada visi dan misi yang dia bawa. Ya, jadi ahsanu amala itu kalau dalam konteks kekinian adalah punya karya-karya kebaikan. Ya, punya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, sejalan dengan panduan Allah sama Rasulnya. Makanya inilah pentingnya kita semua teman-teman, ya, ketika kita berada di kajian seperti ini, niatkan karena Allah. Minta kita bimbingan sama Allah. Ya Allah, saya ingin melangkah lebih jauh menghadapi dunia ini. Dengan tantangan yang Engkau kirimkan, dengan beban masalah yang Engkau titipkan, maka kami tetap berbaik sangka kepadamu. Nah, itu penting, harus dicamkan itu. Supaya apa? Supaya kita mempunyai ya suatu ya mental yang kuat, suatu cara pandang yang sehat, ya, pikiran yang jernih. Ketika apa? Kita sadar bahwa dunia tempatnya ujian. Jadi nggak ada orang yang nggak punya masalah. Banyak orang punya masalah. Ya, termasuk saya. Jangan dikira Pak Ustadz penceramah nggak punya masalah. Banyak masalah saya. Masalah saya juga termasuk datang dari ya para jamaah yang bertanya. Belum lama ada pula bertanya kan, Pak Ustadz, saya punya masalah. Nah, ini sedikit curhat kan, konsultasi syariah kita. Nah, apa masalahnya Bu? Saya sering stres setiap malam. Setelah suami saya meninggal, saya stres dan saya susah tenang. Ada amalan untuk bisa menenangkan jiwa. Bertanya, saya kirim. Saya WA saja Bu, saya kirim beberapa doa amalan yang membuat ya tenang jiwanya. Setelah beberapa hari WA lagi, alhamdulillah Pak Ustadz. Sekarang sejak mengamalkan doa yang Pak Ustadz ajarkan sebelumnya, membuat saya lebih tenang. Tapi Pak Ustadz, maukah Pak Ustadz jadi imam saya? Nah, saya ditanya begitu, terus saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah, jadi tidak bisa untuk jadi imam Ibu. Bilang. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya apa? Setiap masalah datang itu untuk mendewasakan teman-teman. Jadi teman-teman ini kan hidup pasti lihat dari wajah-wajahnya, muka-mukanya penuh masalah semua. Ya, hampir dibilang tidak ada yang tidak masalah. Namun di sini menariknya teman-teman sekalian, masalah itu datang untuk menaikkan level kita, level kedewasaan kita, ketangguhan kita, mental kita.
Karena tidak ada orang yang tumbuh ya dengan masalah kecuali mentalnya terus tertumbuh. Orang yang nggak punya masalah itu nggak punya mental. Makanya apalagi orang yang menghindar dari masalah. No, ya. Kita sampaikan masalah untuk dihadapi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Supaya diuji siapa yang bisa lewat terhadap ujian, tetap bisa berbaik sangka sama Allah, tetap bisa beramal soleh. Nah, itulah orang-orang yang nantinya bahagia dunia, bahagia akhirat. Teman-teman sekalian yang berbahagia, Allah menciptakan masalah, menciptakan ujian lengkap dengan paket solusi. Ibarat gembok, ya ada kunci, ada gembok. Satu paket. Demikianlah masalah Allah hadirkan. Allah berikan hidup seseorang punya masalah, dan Allah kemudian berikan seseorang solusinya. Makanya hidup ini tidak pernah dijanjikan mudah oleh Allah. Hidup ini tidak pernah dijanjikan mudah oleh Allah. Tapi Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Nah, itu kepastian yang harus kita pegang. Maka kalau ada masalah yang kemudian menimpa Mbak Ahda, ya, ada masalah yang menimpa Mas Sidik, maka itu normal dalam kehidupan. Ya. Masalah itu bukan hanya kita yang punya. Semua orang hidup punya masalah. Hanya beban, levelnya, dan cara mensikapinya setiap orang berbeda-beda. Terakhir, sebagai solusi buat kita yang hari ini mungkin di tengah banyak masalah tadi, ya, di tengah himpitan dunia, ya, di tengah masalah-masalah dunia, mulai dari masalah perasaannya yang tidak terkontrol, mulai masalah pergaulan yang sudah semakin liar, begitu. Kemudian mulai dari masalah-masalah yang melibatkan finansial, ya, kantong yang kemudian semakin hari semakin menemukan titik nadirnya, ya, di mana saldo-saldo mulai surut dan menyusut, ya, di tengah perkembangan zaman dan teknologi hari ini. Sementara kebutuhan untuk nongkrong, kebutuhan untuk kemudian ngopi itu semakin besar, ya. Maka di tengah banyaknya masalah dunia ada 3 hal yang harus kita tanamkan. Nah, 3 hal ini ya disampaikan langsung oleh seorang pakar kejiwaan Islam, ya, pakar kejiwaan Islami, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam salah satu karyanya beliau sebutkan orang-orang yang keterikatan hatinya terhadap dunia begitu berlebih. Orang-orang yang mencintai dunia dengan segala pernak-perniknya begitu berlebihan, kata beliau, tidak akan pernah lepas hidupnya dari 3 hal. Ya, dalam redaksi Arabnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la yanfakku min salas. Orang yang keterikatan hatinya terhadap dunia yang begitu berlebih. Keterikatan terhadap lawan jenis pasangan, keterikatan terhadap harta, uang, keterikatan terhadap harta, popularitas, kemewahan, bahkan jabatan sebagian orang. Maka keterikatan yang berlebihan itu akan membuat gejolak hidup yang begitu menyengsarakan. Maka kata Imam Al-Qayyim, la yanfakku min salas, tidak akan lepas dari 3 hal. 1, yang pertama, sebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, hammun lazimun. Apa itu hammun lazimun? Kegelisahan yang selalu menghantui. Jadi hidupnya gelisah terus, ya. Nanti ke depan ini bagaimana? Kalau saya lakukan ini bagaimana? Overthinking, ya. Mulai gelisah, overthinking. Mulai kemudian was-was, gundah. Kalau nanti ya cintanya nggak diterima bagaimana? Padahal harusnya apa? Harusnya cinta ini perkara yang suci. Cinta ini akan menemukan labuhannya ketika berada di rambu-rambu yang halal. Maka teman-teman sekalian, ya, kalau ada bilang hari gini jomblo, emang masalah buat lu, ya kan? Nggak ada masalah, ya. Jomblo bukan tanda dihinakan, ya. Makanya di dalam Islam itu kalau berbicara tentang cinta, itu ada satu kitab yang menarik di dalam karya Imam Ibnul Qayyim namanya Raudatul Muhibbin, ya, kitab tentang bagaimana taman-taman orang yang sedang jatuh cinta. Mungkin sesekali nanti kita bisa kaji karena masalah cinta ini masalah yang paling mendasar dalam kehidupan kita, ya, terutama
Ya, dalam rest area ini ada orang yang cintanya berlebihan terhadap dunia, maka perlu hadir ke rest area. Ya, supaya apa? Hamul lazimun, terhindar dari kegelisahan. Ya, gelisahan yang menghantui itu hilang. Kenapa? Karena dia hidup tidak melulu tentang dunia, tapi hidup ada dunia, ada akhirat yang menjadi satu hal yang harus dia bawa untuk sukses dunia akhirat. Yang kedua, wa ta'abun daimun, ya, seseorang yang hanya cara pandangnya, kesibukannya, aktivitasnya cuma mikiri dunia, maka yang seperti ini akan mengalami yang namanya kelelahan. Kelelahan yang berkelanjutan. Ya, daimun, terus-menerus lelahnya. Sudah tidur satu harian masih capek karena mikiri dunia. Ya. Padahal yang capek itu, yang lelah itu kadangkala apa? Nuraninya. Ya. Kolbunnya yang kosong, jiwanya yang penat, yang begitu melelahkan. Makanya nggak mempan ketika tidur, ya. Makanya ini orang-orang yang kemudian dunia di pikirannya, tentang dunia melulu bangun tidur, tentang dunia, mau tidur tentang dunia, maka orang yang seperti ini lelahnya terus akan berkelanjutan, terus menerus. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ya ketika lelah jiwanya, lelah nuraninya, capek fisiknya, itu akan menyebabkan orang ini menjadi sakit. Ya, sakit, tidak bahagia, dan ujung-ujungnya bisa lebih sengsara yang berkepanjangan. Makanya untuk mengantisipasi ini, kita harus punya cara pandang akhirat tadi. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya ini, Ighatsatul Lahfan. Ya, apa yang ketiga? Wa hasratun la tanqadi. Orang yang melulu tentang dunia, ya. Orang yang tidak pernah masuk ke rest area, ya. Hidupnya itu ibaratnya jalan tol terus saja. Dia tidak berteduh, tidak istirahat, akhirnya mesinnya panas. Kalau dia naik kendaraan mobil, 5 jam dia jalan masih oke. Kalau sudah 10 jam non-stop, ya tidak pernah singgah ke rest area, maka bensinnya bisa habis, mesinnya bisa panas dan terbakar. Artinya apa? Wa hasratu la tanqadi. Ya, maka orang yang seperti ini akan menemui kesulitan-kesulitan yang senantiasa tidak pernah terputus. Ya, jadi kesulitan itu datang terus. Kenapa itu terjadi? Karena orientasi hidupnya cuma dunia. Jadi teman-teman sekalian, rest area hari ini ada beberapa hal yang ingin kita rangkumkan. Hal yang pertama, setiap kita harus mengenal hakikat kehidupan ini. Ada dunia, ada akhirat. Kita jadikan dunia sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya orientasi yang lurus dalam hidup. Orientasi itu adalah tentang bagaimana kita ya menjadikan ya segala aktivitas kita ini untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orientasi itu muncul, dan kemudian mindset yang ketiga, mindset iman kita. Hidup kita punya identitas di KTP kita, betul. Tapi yang terpenting jati diri kita harus muncul. Kita harus kenal siapa kita. Siapa diri kita ini? Jati diri kita apa? Yang kita bawa nilai apa dalam kehidupan? Prinsip apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Maka prinsip yang pertama, karena tadi kita sudah punya visi yang namanya surga, maka bagaimana saya bisa menuju ke arah surga? Maka kalau jadi cita-cita itu, kalau saya bawa usul, saya ingin cita-cita menjadi seorang pebisnis yang masuk surga. Saya ingin jadi dokter yang mengajak manusia ke surga. Saya ingin jadi polisi yang mengajak masyarakat untuk masuk surga. Jadi ada surga yang kemudian didambakan, yang dicita-citakan. Itu menjadi visi berkehidupan yang besar. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita hidup membawa misi ibadah. Kita bekerja bukan sekedar kerja. Kita bekerja ketika diniatkan untuk mencari kehidupan yang baik dan halal, untuk mencari penghasilan income yang halal, maka itu bernilai ibadah ketika dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah. Maka itu ibadah. Dan kita ibadah bukan hanya di masjid. Dalam Islam, ibadah itu mengerjakan segala sesuatu yang Allah cintai. Kita bekerja amanah, dicintai oleh Allah. Itu jadi ibadah. Kita ngaji, niatkan untuk dekat karena Allah, ini menjadi ibadah. Maka ini harus kita bawa misi, yaitu ibadah. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana kemudian kita, teman-teman sekalian,
ya harus mulai menyadari, ya tanpa terasa waktu terus berjalan. Ibarat kita menuju kepada tujuan ini, saya umpamakan nih, kita titik nol di sini. Jadi titik nol itu bukan hanya SPBU, ya. Kita punya titik nol di sini. Kita lahir ke dunia, titik nol dimulai, kilometer nol. Nah, ini kita menuju kepada ya yang namanya pelabuhan akhirat ini. Gerbangnya nanti namanya alam barzah. Kita masuk dikubur di dalamnya saat meninggal. Alam barzah ini gerbang keabadian, waiting room. Maka untuk sampai kepada sini, kita menuju ini yang namanya melewati jalan yang namanya dunia. Jadi dunia ini sarana perjalanannya. Kadangkala kita kalau menempuh gaspol ke sana, bekalnya kurang, bisa mengalami kecelakaan di jalannya. Maka kita perlu rest area, kita nongkrong sejenak sambil mulai merenung, berpikir. Kira-kira apa sih yang ingin kita bawa dalam hidup? Apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup? Dan terakhir, apa dan bagaimana cara kita menjalani hidup? Sudah benar atau belum hari ini? Sudah tenang atau belum hari ini? Sudahkah kita merasa bahagia dengan kehidupan kita sebagai seorang yang beriman? Kalau belum, maka masih ada kesempatan yang Allah titipkan kepada kita. Mari, ya teman-teman sekalian, kita sama-sama, ya kita terus berintrospeksi, kita terus berkontemplasi, ya merenung. Kira-kira sejauh kaki melangkah sampai dengan di usia hari ini, sudah benar belum cara kita menjalani kehidupan? Kalau belum, masih ada waktu untuk kita mengupgrade, ya, mengupgrade diri kita, ya, kemudian menumbuhkan kembali, ya, jati diri kita untuk kemudian bisa laju untuk lebih jauh melangkah di jalan kebaikan dan amal soleh ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, ya. Saya yakin ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, khusus untuk 3 orang penanya tadi, dan yang bantu jawab 2 orang, yang bertanya 1. Kita berikan hadiah kopi, ya. Kopinya nggak ada ini salahnya. Kalau ada kopi langsung kita berikan, ya. Karena kopinya ini agak beda, agak lain, ya. Baik, teman-teman, demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Anis Kurniawan. Cukup dalam, Masya Allah. Karena yang tadi melekat itu, ternyata semua yang bisa kita lakukan itu bisa dinilai sisi ibadah oleh Allah SWT. Maka ternyata duduk kita, mungkin merem kita, ngantuk-ngantuknya kita, itu bisa dinilai sisi ibadah oleh Allah SWT. Dalam tanda kutip, kita niatkan beribadah kepada Allah SWT. Teman-temannya, insya Allah berkali Allah SWT, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, nanti Ustaznya akan nanya. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, artinya kita kritis dan mau belajar. Saya buka dari sekarang, silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya mungkin bisa dari apa yang tadi materi dari Ustaz, atau mungkin pertanyaan random lainnya, silakan. Bagaimana cara tetap merasa dekat dengan Allah meskipun kita sedang di titik rendah dan merasa doa-doa belum kunjung dikabulkan? Bagaimana cara agar merasa dekat dengan Allah? Merasa dekat meskipun kita lagi di titik rendah dan merasa doa kita itu belum kunjung dikabulkan. Baik, ini pertanyaan menarik sekali, ya. Karena hari ini banyak orang yang berdoa kemudian mau mengatur Allah dengan doanya begitu. Seolah-olah dia punya investasi terhadap Allah gitu. Menjadi investor dia hadapan Allah. Maka teman-teman sekalian, di dalam hadis, ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, hadisnya ini sahih, riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi. Saya sengaja menyampaikan lengkap dengan siapa perawinya, riwayatnya, karena agar ilmiah sedikit kajian kita. Maka dalam hadis yang sahih ini, ya, disahihkan juga oleh Syekh Albani, ya, sama Al-Hafiz, ya, Ibnu Tahir dan seterusnya. Maka dalam hadis itu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Maka doa itu adalah ibadah. Jadi ketika seseorang itu berdoa, niatkan ikhlas karena Allah.
Ya, karena ibadah itu harus ikhlas syaratnya. Ya, harus ikhlas syarat untuk diterima. Makanya doa itu bukan kita mengatur Allah. Ini penting mindset ini. Maka saya pernah berdoa masih zaman muda, ya. Meskipun saya tahu dalam Islam itu tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya, ya. Jadi orang kaya itu boleh. Cita-cita jadi orang kaya harta dalam Islam boleh. 3 saja syaratnya. 1, cara memperoleh hartanya benar, ya, sesuai dengan koridor syar'i. Yang kedua, kaya tidak menjadikan dia sombong. Artinya semakin kaya harus semakin tawadu gitu. Yang ketiga, harta kaya tidak menjadikannya bakhil dan pelit. Artinya apa? Orang kaya harus dermawan. Maka kalau ada 3 syarat ini, maka cita-citalah menjadi orang kaya. Tapi menariknya saya, ya, ketika pernah berdoa, saya sudah tidak peduli lagi. Ya Allah, saya tidak minta kaya. Ya, saya sampaikan saja, ya Allah, kalau memang kekayaan itu baik buat saya, tolong jadikan saya orang kaya. Tapi kalau memang dengan kemiskinan saya menjadi sabar dan kuat, jadikan saya orang-orang yang sabar dan kuat. Jadi kita tidak peduli. Jadi saya nggak pernah doa kemudian meminta apa yang kemudian yang saya inginkan. Karena saya menyadari bahwa kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan ya permintaan mereka yang memang Allah tahu itu dibutuhkan. Ya. Makanya kadangkala Allah itu Maha mendengar dalam setiap doa. Kalau kita berdoa, maka berdoalah ikhlas karena Allah. Karena ketika kita berdoa, itu sudah tercatat ibadah. Dan itu misi hidup kita. Terus Pak Ustadz, apakah dikabulkan atau tidak? Ada yang dikabulkan sifatnya langsung di dunia sebagai rahmat Allah. Ada yang kemudian ditunda sampai nanti di akhirat nanti. Ya, makanya dalam hal ini supaya tidak kecewa kita, ya coba luruskan kembali mindset kita tentang berdoa. Doa itu ibadah kata Rasulullah. Maka ketika ibadah jangan pernah kita mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam hadits qudsi disebutkan ana indi abdi dzanni bih, ya. Maka kita sesuai dengan prasangka hambaku kata Allah dalam hadits qudsi. Artinya apa? Cukuplah kita berdoa sambil berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu kemudian apakah diijabah atau tidak dikabulkan, kita tetap berprasangka baik sama Allah. Yang penting saya sudah berdoa, ya Allah. Saya beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Sidik. Jadi teruslah berdoa, jangan pernah lelah, jangan pernah kita kemudian mutung dari berdoa, karena saat kita memutuskan atau mutung dari berdoa, maka saat itu indikasi kita belum ikhlas dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya? Boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, bagaimana cara menyikapi orang yang ngomongin kita tapi omongannya itu nggak langsung omongan itu nyampe di kita tapi dari orang lain gitu Pak, bagaimana cara menyikapinya? Pertama itu berkaitan dengan mengumbar aib di belakang orangnya, ya. Nah, itu namanya ghibah kalau dalam Islam, atau gosip kalau bahasa kita sehari-hari, ya. Itu sesuatu yang tidak enak biasanya. Karena kalau diomongin adalah prestasi, oh ini Mbak Sherly, dia hebat prestasi, itu biasanya nggak ada masalah, fine-fine saja. Tapi kadang-kala kalau ngomong di belakang sesuatu yang tidak disukai oleh kitanya begitu, ya. Maka ini yang disebut ghibah, ya. Ghibah ini dalam Islam tentu yang dilarang. Maka yang pertama kita harus berbaik sangka dengan Allah, ya. Kadangkala Allah ya memberikan satu jalan dengan kita menjadi bahan ghibah itu. Mungkin kalau itu kebenaran, ada benarnya, itu membuat kita minta sama Allah supaya diampuni. Yang kedua, kalau itu salah, itu menjadikan kita untuk introspeksi, menjadikan kita ujian untuk lebih sabar menghadapinya. Sehingga apa? Ada orang yang seperti itu, maka kita dalam hal ini yang paling selamat adalah tetap berbaik sangka sama Allah. Sekaligus kita juga tetap berpositif thinking. Jangan-jangan beritanya itu belum valid gitu, ya. Kita tetap harus berpositif thinking sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang sifatnya kontraproduktif. Ya, jadi misalkan kita digibah orang, ya sudah biarkan saja. Tapi kalau langsung dia menasihati kita, kita terima saja. Tapi kalau dia di belakang kita, kita tidak mendengar secara langsung, maka anggaplah yang menyampaikan berita kepada kita ini adalah orang-orang yang mengadu domba. Maka tidak baik. Kita cukup kalau ada yang menyampaikan,
Misalkan, hai Mbak Sherly, ada yang ngomongkan kamu di belakang begini loh Sherly, begini. Maka sampaikan, sudah cukup. Kita jangan mau diadu domba sama setan. Ya, kenapa? Karena ya segala sesuatu yang tidak bisa divalidasi, tidak secara langsung itu nanti akan menimbulkan setan untuk merusak ya hubungan di antara sesama. Maka sampaikan, udah jangan. Kalau itu kejelekan buat saya, ya mudah-mudahan Allah memperbaiki saya dan saya tetap baik sangka, udah jangan dilanjutkan begitu. Ya, jadi tetap berbaik sangka ya Mbak Sherly. Tetap positive thinking saja, nggak usah ditelusuri lebih lanjut, karena kalau ditelusuri lebih lanjut tidak ada manfaatnya juga buat akhirat kita. Allah a'lam bishawab. Sama-sama. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih ada orang yang ibadah itu biasa aja? Kayak dia sholat 5 waktu, cuman sholat doang gitu ibadah amal. Tapi ketika dia berdoa, itu selalu dikabulin. Itu kalau menurut Islam kayak gitu. Iya. Jadi orang yang ibadahnya biasa saja, tapi kalau doa makbul ya, diijabah oleh Allah. Maka yang pertama kita ingin sampaikan, justru ibadah yang luar biasa itu memang ibadah yang tampak seperti biasa saja. Sholat 5 waktu itu biasa. Tapi ketika itu dikerjakan itu harusnya luar biasa. Ya, karena ibadah yang paling luar biasa yang pertama dihisab adalah sholat 5 waktu. Makanya ibadah sholat 5 waktu ini sejelek-jeleknya kita, kalau bahasa orang tua, lu jelek-jelek gitu, tolong tetap dijaga ya 5 waktunya. Siap, kita bilang. Langsung 86 saja sudah. Kenapa? Karena ibadah sholat ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Jadi ini nggak biasa-biasa saja. Loh, sholat 5 waktu ini ibadah yang paling luar biasa setelah orang beriman kepada Allah. Jadi kemudian kita berdoa diijabah, maka wajar. Kenapa? Karena sholat itu dari kata ada seakar dengan kata silah. Ada koneksi. Jadi orang yang sholat itu dia sedang mengoneksikan dirinya kepada Allah. Ada namanya apa? Vertikal ya, hablum minallah. Itu salah satunya dengan sholat. Makanya sholat, silah itu mirip-mirip ya. Silah itu apa? Koneksi, ya, ketersambungan. Makanya orang yang sedang sholat, orang yang mengerjakan sholat, dia sedang mengoneksikan dirinya kepada Allah. Maka jangan sampai ada orang sholat pikirannya kemana-mana. Apalagi mikirkan pacarnya. Nah, ini nggak boleh ya. Sholat itu kita ya mulai belajar ya, terus latihan training terus ya. Bahwasannya sholat itu kita sedang menghadap Allah. Dan Allah itu maha pengasih, pemilik kasih ya. Maha penyayang, pemilik sayang yang luar biasa. Maha pemberi rezeki yang begitu luas. Rezekinya maha kaya, yang tidak pernah membutuhkan makhluknya. Dan kita dekat sama Allah yang maha kaya, kita akan kecipratan itu ya. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang berlimpah itu. Maka dalam Islam itu masalah dikabulkan doa ini ya, satu masalah takdirnya. Ada orang yang soleh yang dia tadi sholat kemudian dikabulkan, itu normal. Tapi ada orang-orang yang bahkan selevel Nabi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Tahu? Kalau kenalan nggak pernah Pak Ustadz, tapi tahu. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Doa Nabi Ibrahim ada di dalam Quran surah Al-Baqarah diantaranya. Ayat 129. Ya, minta agar waktu itu di masyarakat Arab itu ya, mereka diutus seorang rasul dari bangsa Arab yang akan mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, as-sunnah ya. Kemudian apa? Kemudian ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan memperbaiki akhlak dengan mengajarkan tazkiyah diri, kebersihan kolbu. Maka kapan ya kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Cukup panjang. Nabi Ibrahim berdoa di tahun Nabi Ibrahim hidup, tapi baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Nabi. Ada 30 generasi ya, 30 generasi. Itu butuh waktu hampir ya ribuan tahun ya. Artinya bukan waktu yang pendek ya. Sampai ke Nabi Muhammad SAW ada 30 generasi sampai ke Nabi Ibrahim. Artinya apa? Doa bukan tentang dikabulkan atau tidak.
Tapi doa itu tentang ibadah kita kepada Allah. Kita berdoa, tercatat sebagai ibadah. Ketika kita ikhlas, tercatat juga pahala. Jadi silahkan banyak saja berdoa, nggak apa-apa. Mau dikabulkan atau tidak, itu kita tetap positif saja, ya. Karena teman-teman sekalian, ada orang-orang yang berdoa, kemudian dia kecewa kepada Allah. Kenapa? Karena dia mau mengatur Allah. Sementara Allah tidak bisa kita intervensi. Ya, Allah hanya bisa, ya, kita ibadahi dan kita bermohon kepada Allah. Kalau Allah kabulkan, itu yang terbaik buat kita. Kalau belum dikabulkan, ada hikmahnya untuk kita bisa tetap stay dalam positive thinking kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Oh, ada lagi, coba. Oke. Baik. Boleh nggak maafin orang yang sudah jahat? Memaafkan orang yang sudah jahat kepada kita. Ini. Oh, nggak mau maafin, tidak memaafkan. Iya. Jadi begini, pertama masalah memaafkan ini masalah hati, ya, masalah kolbu jiwa kita. Orang yang terbiasa atau mudah memaafkan pasti bahagia, dan itu yang diajarkan oleh Islam. Mengajarkan untuk memaafkan. Memaafkan tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Tapi ketika kita sadar bahwa kita juga manusia, kita juga pernah salah, maka kita ingin saat salah dimaafkan oleh orang lain. Maka kesadaran bahwa setiap orang bisa saja salah. Kita bergaul dengan manusia, bukan? Manusia. Kita tidak bergaul dengan malaikat, ya. Kita bergaul dengan sesama manusia. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Manusia, ya, kesadaran kita bahwa manusia juga salah, bahkan diri kita nih, ya. Yang tadi tidak memaafkan siapa itu? Dia sadar dia juga punya salah terhadap orang lain. Maka ketika seseorang sadar bahwa dia punya kesalahan dan berpotensi salah, maka kesadaran itu akan mendorong setiap orang untuk bisa memaafkan. Dan di dalam Islam, salah satu orang yang akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya surga selangit dan bumi, diantaranya adalah orang yang memaafkan. Wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Pak Ustadz, kalau saya tidak mau memaafkan bagaimana? Ada dua, ya, dampaknya dari orang yang tidak pernah mau memaafkan orang lain. Satu, dia akan memendam rasa kecewa dan sakit hatinya selamanya. Dan itu menjadi beban. Secara psikologi tidak akan menemukan kelapangan dan kebahagiaan. Jadi orang yang mendendam itu akan nambah beban dalam hidupnya. Makanya ada orang yang lega hidupnya ketika melepaskan bebannya. Dia lepaskan emosionalnya, dia lepaskan dendamnya, lega, lapang dadanya. Ini penting nih. Yang kedua, dampak daripada orang yang kemudian tidak memaafkan dan kemudian menjadi dendam akan menimbulkan, ya, kedengkian dan dosa, ya. Makanya kalau bisa, ya, kita mulai, ya, menata hati kita, kalbu kita. Sudahlah, terserah, maafkan saja orang yang pernah salah dengan saya. Karena dengan memaafkan akan datang itu yang namanya sinyal-sinyal kebahagiaan. Setiap orang pernah salah, pernah keliru. Tapi setiap kita bisa memaafkan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi saran saya, kalau ada orang tidak mudah untuk memaafkan, maka belajarlah kita untuk memaafkan, melepaskan dendam, melepaskan kemudian sakit hati kita agar kita bahagia. Ya, gitu ya, Pak Ica. Kita belajar bersama. Tidak mudah, Pak Ustadz, memang tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa, ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Jazakallahu khairan katsiran atas siaran hari ini Ustaz Aris Kurniawan. Semoga ilmu yang beliau berikan itu menjadi amal jariah bagi beliau, dan apa yang beliau sampaikan itu menjadi ilmu baru dan juga sebagai murojaah, bisa juga sebagai murojaah bagi kita. Teman-teman yang insyaallah berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai sesi terakhir. Sebelum saya tutup, informasi, insya Allah kita akan selalu ada kajian rutin di Kamis pagi ataupun Kamis sore. Itu nanti menyesuaikan kondisi ustadznya.
Dikatakan biasanya ustadznya itu ada kajian pagi atau ada kajian sore di tempat lain. Tapi insya Allah kami putuskan di setiap hari Kamis itu insya Allah kita akan ada pengajian rutin. Nanti entah di sini atau nanti entah ada di mana, ya kami harapkan wajib semuanya ikut. Dan juga insya Allah pekan depan yang akan mengisi kajian itu Ustaz Zaid Royani, dan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan random, pertanyaan-pertanyaan yang kritis itu semua ditanyakan kepada Ustaz, karena ini juga sebagai ruang untuk kita meluapkan isi hati kita. Terkadang kita seperti tadi ada yang dengki, seperti tadi ada yang curhat, itu kalau kita tidak sampaikan kan nanti jadi beban perasaan. Nah, kita tanyakan kepada Ustaz, semoga apa yang kita sampaikan itu Ustaz bisa memberikan solusi kepada kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya untuk cowok-cowok nanti minta tolong untuk dilakukan akses dan juga kursinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya.